Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah yang sudah lama kita rehat beberapa pertemuan sebelumnya. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian ataupun pembahasan dari kitab Durusul Lughah li ghairi ma tadrina biha, jilid yang pertama ya. Kalau tidak salah kita sampai di halaman berapa Pak? Halaman 45. Ada PR ya ini? Enggak ada. Tapi singkatan kita ada latihan ya. Di halaman 44 itu sampai 45. Sudah belum itu kita bahas? Halaman 44 tamrin robi atau latihan keempat ya, ada nomor 4 dan itu beritanya iqra al-iqra'il misal al-atiyah thumma kawin as'ilatan wa ajwibatan mithlah. Ketemu ya? Ketemu ada? Sudah belum ini kita bahas ya? Belum ya? Kan kita kemarin sudah belajar liman ya. Liman itu kan li tamlik ya, li kepemilikan kan. Kita sudah belajar li artinya punya atau milik, siap milik gitu ya. Coba perhatikan contoh di situ, misal contoh liman halaman 44. Liman hadzal kitab, punya siapa buku ini? Tunggu ya, tunggu apa ya contohnya ya. Karena gambarnya buku, jadi kita buat pertanyaan pakai liman, kemudian bentuk susun pertanyaan seperti contoh, milik siapa buku ini? Nah di sebelahnya lihat yang di dalam tanda kurung itu ada nama Muhammad ya, Muhammadin. Halaman 44 ya, yang paling bawah Muhammadin. Nah Muhammad ini dia tidak pakai alif lam ya, tidak menggunakan alif lam, dan kalau dia kemasukan lam maka dia seperti huruf jar ya, li Muhammadin. Kalau dia pakai alif lam menjadi misalkan lil talib atau lil mudir. Ingat tak pelajaran? Perlu diulang lagi nggak? Udah lama liburnya ya. Aslinya begini soalnya jemaah. Itu ada gambar buku. Buku dalam bahasa apa? Ya, kitabun. Kemudian di sini dalam Muhammadun. Nah, kita itu disuruh buat pertanyaan. Jadi pakai kata liman ya, liman. Nah, liman. Kitab ini muzakkar atau muannas? Sifat laki-laki atau perempuan? Ya, pakai kata tunjuk isyarahnya dekat hadza atau hadhihi? Hadza ya, makanya pakai hadza di sana. Liman hadzal pertama alif lam. Ya. Liman hadzal kitab. Pak, liman hadzal kitab. Nah, jawab seperti contoh hadzal kitab. Nah, di sini tambah lam kepemilikan, lam taklik ya. Tambah saja li Muhammad. Nah, begini jadinya.
Paham? Ingat gak? Nah, coba ini kalau kita ganti, misalkan di sini at-tajiru. Tajir apa artinya? Pedagang ya. Nah, kalau kita masukkan lam di sini menjadi apa? Nah, menjadi apa? Gitu ya. Beta. Nah, begitu. Jadi kalau lam kemasukan isim yang tidak ada alif lam, dia kasrotain, majrur ya, majrur kasroh tanwin. Lam dia bertemu isim yang ada alif lam, maka cukup majrurnya kasroh saja atau di kasroh saja. Ya, lit tajiri. Jelas? Jelas? Coba nomor itu contoh ya. Sekarang yang nomor 1 itu gambar apa? Pena, bahasa Arabnya apa? Oke, kolamun. Coba buat pertanyaannya gimana jadi? 5 hadal. Ya, hadal kolam ya. Dalam kurungnya apa, Pak? Abbas. Apa sekali? Abbas. Berarti gimana jadinya? Hadal qalamu. Ya, li Abbasin ya. Hadal qalamu li Abbasin. Punya siapa pena ini? Pena ini punya milik Abbas. Gitu, bisa? Ya, coba yang masih titik-titik kerjain. Kunci mobil. Sapi apa sapi? Bakoro. Coba kalau sudah sampai nomor 4 kita bahas. Udah ya? Coba yang nomor 2 dulu. Itu gambar kunci ya, yang kalau ada mahat yang ini halaman 44 di latihan paling bawah nomor 4. Ya, silakan disimak ya kalau ada mahat yang ikut.
Di halaman 44 dan kitab Dusulullah kita belajar menyusun pertanyaan kepemilikannya, milik siapa ya, milik siapa ini, dan dijawab, jawabannya sudah dikasih clue sama penulis itu di dalam kurung, itu jawabannya ya. Nah itu nomor 1 sudah kita kasih contoh, itu gambar pena. Pena dalam bahasa Arab kolam ya. Jadi cara menyusun pertanyaannya, liman hadzal qalam ya, punya atau milik siapa pena ini, hadzal qalamu, tambahkan li dan lihat yang di dalam kurung. Karena Abbas maka tinggal tambah li Abbasin, pena ini miliknya Abbas. Mudah ya, paham ya? Nah sekarang gambar nomor 2. Gambar apa itu nomor 2? Kunci. Bahasa Arabnya kunci apa? Miftahun ya, miftah. Miftah itu kunci. Gimana cara menyusun pertanyaannya jadi? Liman hadzal miftahu, terus hadzal miftahu li aliyin ya, milik siapa kunci ini? Kunci ini miliknya Ali. Paham ya? Udah ya? Baik. Kemudian gambar ketiga. Apa surah Salihah? Gambar yang ketiga itu gambar apa? Mobil. Apa bahasa Arabnya mobil? Sayyaratun. Sayyaratun. Gimana susunan pertanyaannya? Liman hada, liman ha. Kenapa hadhihi? Karena muannas ya, karena dia sayyara isim muannas, dia sifat muannas ya, karena dia ada ta'mar ya. Mudahnya begitu. Makanya pakai isim syarah, lil qaribnya pakai hadhihi ya. Liman hadhihi sayyaratu. Gitu ya Pak ya susunannya. Liman hadhihi sayyaratu. Jawabannya gimana? Hadhihi sayyaratu lil mudiri atau lil mudiri? Lil mudiri, karena dalam tanda kurung baina qausain itu dan tanda kurung di antara dua tanda kurung itu apa? Ada alif lamnya ya, ada alif lamnya. Makanya tinggal tambah lil mudiri. Oke, yang terakhir ya, yang nomor 4. Gambar apa ini? Hadhihi baqarah ya, gambar sapi ya. Sapi betina, baqaratun. Gimana susun pertanyaannya? Liman hadhil baqaratu ya, liman hadhil baqaratu. Hadhil baqaratu lil fallahi. Sapi ini untuk sapi ini milik milik petani, lil fallahi. Jelas tak? Masih bingung? Aku. Pas. Coba kita sama-sama lihat di papan tulis. Pas apa bahasa Arabnya? Apa? Bako. Tas apa bahasa Arabnya? Akibat. Akibatun. Apa dalam tanda kurungnya itu? Mudaris ya? Apa mudaris artinya? Guru. Jadi gimana maksudnya hakimah? Liman
Hadza atau hadhihi? Hadhihi. Liman hadhil haki. Ya. Haqibatu. Liman hadhil haqibatu. Terus hadhil ya. Haqibatu lil mudarrisi. Begitu ya. Lil mudarrisi. Haqibah. Gambar apa yang berikutnya? Apa bahasa Arab kursi? Kursi. Baik, kursiyun. Gimana cara buatnya? Liman halal liman halal kursiyu. Dijawab halal kursiyu. Siapa itu? Di Ammarin ya. Baik, lanjut. Ayam jantan atau betina itu? Hah? Betina ya. Coba kita pakai yang betina ya. Apa betina? Gajah. Gajah jatun ya. Ayam betina. Gimana cara nyusunnya Pak? Liman hadhihi gajah jatuh ya. Liman hadhihi gajah jatuh. Dijawab hadhihi gajah jatuh. Liman itu dalam kurung apa itu bacanya? Bintul. Apa artinya bintul falah? Bintul falah apa artinya? Putrinya Falah. Iya ya. Putrinya berarti kalau tambah li jadi apa? Li bint. Li bintil Falahi. Ya, li bintil Falahi. Baik, sisanya buat latihan sendiri ya, buat latihan di rumah. Jadi ini bicara maksud ya, pertanyaan sederhana di halaman 45 itu. Dan kita cukup ya, kita cukupkan latihannya sampai nomor 7, sisa yang berlatihan di rumah ya. Kita lanjutkan di halaman 45 ya, silakan disimak semuanya. Lihat Rabbul Khamis nomor 5, ta'amil atau ta'ammalil amsilatul atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut ya. Coba ikuti. Al-baiti fil baiti minal baiti ilal baiti. Al-baitu karena dia ada alif lam ya, kayak alif lam dibaca al-baitu. Fil baiti kenapa dibaca ti? Karena ada fi, huruf jar ya. Fil baiti dan dia pakai alif lam. Kenapa dibaca minal baiti? Karena min huruf jar ya. Minal baiti.
Kenapa dibaca ilal baiti? Karena ilal juga termasuk huruf jar, makanya dibaca ilal baiti. Jelas ya? Baris pertama jelas? Insyaallah ya. Lihat baris yang kedua. Ikuti ya. Al-mustashfa. Al-mustashfa. Fil mustashfa. Fil mustashfa. Minal mustashfa. Minal mustashfa. Ilal mustashfa. Ilal mustashfa. Apa mustashfa? Rumah sakit. Ya, mustashfa bahasa kita rumah sakit. Nah, untuk isim-isim tertentu, Pak, dia tidak bisa dikasih kasroh ujungnya. Ini disebut dengan isim apa? Maksur ya, dalam istilahnya ya. Karena dia diakhiri dengan alif. Alif apa ya bahasa kita? Alif beko gitu ya. Nah, itu disebut isim maksur. Dan diakhirkan huruf sebelumnya berharokat fathah. Kalau kita belum bisa paham istilah itu, ada pengecualian. Ada kata yang dimasuki huruf jar tapi dia tidak bisa dikasroh. Salah satunya apa? Kata yang diakhiri seperti huruf bengkok atau nanti huruf yang tegak, alif yang tegak itu, dia nggak bisa dikasroh. Makanya ketika dibaca fi, tidak dibaca fil mustashfayi. Ya, artinya di rumah sakit. Kemudian dari rumah sakit tidak dibaca minal mustashfai atau minal mustashfai, tidak. Tapi seperti dibaca seperti biasa minal mustashfa. Ya. Kemudian ilal mustashfa, bukan dibaca ilal mustashfi atau ilal mustashfai. Nah, atasnya itu Pak, perbandingan atasnya itu jadi perbandingan. Kalau yang biasa kita pelajari itu, kalau ada ilah, dia dikasrahkan ilal baiti. Tapi di bawahnya tidak tetap. Ya. Ini ternyata ada kata-kata dalam bahasa Arab tertentu, kata benda yang dia tidak dikasrah harokatnya. Ya, sudah paham itu dulu ya. Jadi intinya kata benda yang diakhiri huruf alif bengkok dan juga alif tegak jangan dikasroh. Itu saja. Nanti kita belajar istilahnya di jilid berikutnya ya, supaya tak bingung. Lagi Amerika. Di Amerika. Min Amerika. Ila Amerika. Apa Amerika? Amerika. Jadi kalau kita mau ngomong di Amerika, nggak usah bilang di Amerika, nggak usah. Ya. Tapi di Amerika. Ingat, dari kunci kita apa? Kata yang diakhiri alif bengkok ya bahasa kita ya, dan juga alif yang tegak tidak perlu dirubah tandanya. Ya, pegang aja kunci itu ya. Di Amerika, dari Amerika ke Afrika. Pahaminya Pak ya? Udah ya? Kita aja ya. Lagi Almania. Fi Almania. Min Almania. Ila Almania. Apa Almania artinya? Mana Almania? Yaman. Almania. Ya kalau kita diartikan Jerman lah. Almania. Jerman. Jadi lihat, karena Almania itu di ujungnya ada alif yang tegak,
ya, maka dia nggak perlu dikasroh. Kalau ada fi, ada min, ada ila, biar begitu, ya, nggak usah dikasroh, ya. Jadi intinya ya, doa sederhananya, ketemu kata yang diakhiri alif bengkok dan alif tegak begini, meskipun ada huruf jar sebelumnya, dia tidak perlu dikasroh. Kalau nama istilahnya ini isim maksur, isim yang diakhiri dengan alif tegak atau alif bengkok itu. Ya. Dan dalam i'rab wahia fi mahallil jar. Apa khususnya ini? Baca dulu. Ini dulu yang penting ya. Baik, coba buka halaman 46. Iqra waktu, iqra waktu, baca dan tulis. Sama-sama dibaca. Iqra Baik, wahid. Baca. Hada min. Hada tabibu min inkal tarra. Inkal tarra. Coba terjemahkan Pak. Tabib apa tabib? Nah, coba terjemahkan dokter ini. Nah, iya. Kalau tarra Inggris lah ya. Inggris. Masih sama antara Inggris sama kata Inggris lah. Inggris ya, Inggris. Lihat, kita fokusnya lihat di kata ikal tarro, dia diakhiri dengan alif, makanya dia tidak dibaca min ikal tarri, tidak kan ya, tapi tetap ikal tarro. Itu namanya isim maksur ya. Nah, dia tidak perlu dirubah huruf ujungnya meskipun ada jer. Nomor 3, ayo baca. Zahaba. Zahaba Hamidun ila Faransa. Ayo sebutkan sama-sama. Zahaba. Zahaba apa artinya? Pergi. Hamid pergi. Ila apa artinya? Ke. Hamid pergi ke Faransa. Apa Faransa? Prancis. Faransa itu Prancis. Tuh, lihat, dia tidak perlu Faransi ya, karena ujungnya ada alif, ya, tidak perlu di ila Faransi. Yuk, nomor 3, bacanya apa itu? Muhammadun, Mahmudun. Nah, kasih harokat ya, Mahmudun, nah, Mahmudun maridun. Wal ana fil mustashfa. Artinya apa? Mahmud nama orang ya. Mahmud marid apa marid? Sakit ya. Mahmudun maridun. Huwa apa sih huwa? Dia. Al-ana apa al-ana? Sekarang. Kalau ada pertanyaan kenapa dia tidak al-an, ya, karena dia mabni ya, istilah yang tetap ya, dia menunjukkan istilah torok zaman ya, waktu ya, menunjukkan waktu. Al-an artinya sekarang ya, dia saat ini ya, atau dia sekarang fil mustashfa, dia di fil mustashfa. Lanjut nomor 4. Zahaba min Almania ila kal tar ila kal taro. Apa artinya tadi zahaba? Nah, jadi artikan Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris ya.
Abdullahnya gimana bacanya tadi? Abdullah, hi, ya Abdullahi ya. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Nomor 5. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Apa artinya? Buku ini milik Isa dan buku itu milik Musa. Gitu ya. Lihat Isa, dia memasukkan lam, seharusnya li Isa ini susah. Li Isa sudah begitu aja ya. Tidak perlu dikasroh. Begitu juga dengan Musa. Yang terakhir, hadzal muhandisu min Amerika. Apa artinya? Insinyur, muhandis insinyur ya. Insinyur ini dari Amerika. Ya, dan sederhana itu. Ada pertanyaan Pak? Masih mudah ya? Yang penting tandanya begitu ya. Ketemu alif, dia jangan dikasroh, udah itu aja. Baik, tambahan lagi. Lanjut halaman 46 selanjutnya ya. Iqra. Baca ya. As-saburatu, kasih 4 Pak ya. As-saburah. Saburatu. Nih, saburah. As-saburatu amama. Amama artinya di depan. Amama di depannya. Amama tolibi. Tolib apa artinya? Belajar. Wahia, dan dia khalfa. Khalfa artinya apa? Di belakang. Nah, amama di depan, khalfa di belakang. Al-mudarrisi, di belakang mudarris. Nah, ini dari segi arti. Dari segi kaidah, kata setelah amama dan khalfa maka dia dimajrur, maka dia seperti huruf jer. Makanya setelah kata amama, talib itu menjadi al-talibi. Paham gak? Paham ya? Amama artinya di depan. Jadi kalau kita ketemu kata amama, kata setelahnya itu dimajrur, dikasroh ya. Amama talibi. Begitu juga dengan khalfa. Khalfa itu artinya di belakang. Dan dia seperti huruf jer, dia borok makan, menunjukkan kata tempat. Maka kata setelahnya juga di kasroh. Makanya al-mudarris tidak al-mudarrisu, tapi al-mudarrisi, karena didahului oleh khalfa. Jelas? Jelas? Nomor 2, baca. Aina sayyaratul. Nah, aina sayyaratul mudarrisi. Lanjut, hiya amamal mudarrisati atau madrasati Pak. Coba artikan aina sayyaratul mudarrisi. Artinya apa? Di mana? Sayyarah apa? Mobil. Mudarris guru. Di mana mobilnya guru? Dijawab hiya. Nah, dia di depan. Kalau sekolah apa syaratnya? Madrasati. Kalau guru perempuan apa? Mudarrisati. Yang mana yang pas? Dua-duanya bisa kan? Tapi lebih pas sekolah ya. Dia di depan sekolah. Amamal madrasati. Lihat setelah amama dia di kasrah. Ya.
Lanjut nomor 3. Aina, baca Pak. Aina baik. Mudhof ya, ingat mudhof nilai dia penyandaran idhofah. Aina baitu al-imami, di mana apa artinya? Rumahnya imam. Di mana rumahnya imam? Dijawab Pak, baik. Nah, baitul imami khalfal masjidi ya. Artinya rumah imam apa tadi Pak? Nah, di belakang masjid. Nomor 4. Aina jalasa Hamidun. Jalasa duduk. Di mana? Nah, di mana Hamid duduk? Jalasa khalfa siapa? Mahmudin. Dia duduk di mana? Di belakang Mahmud. Lihat, setelah khalfa, karena Mahmud tidak pakai alif lam, maka dia dikasrahkan in. Ya, dia seperti huruf jar ya. Sedangkan dari nomor 1 sampai nomor 4, nomor 1 sampai nomor 3 semuanya pakai alif lam itu. Amamal madrasah, kemudian khalfal masjid, khalfal mudarrisi, pakai alif lam ya, maka dikasrah saja. Tapi yang nomor 4 ini khalfa, dia tidak pakai alif lam setelahnya Mahmud, maka dia kasrah tanwin. Khalfa Mahmudin. Sama seperti huruf jar. Yang terakhir, zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Zahaba apa artinya? Ammar pergi ke masjid dan apa jalasa tadi? Dan duduk di mana? Di depan mihrab. Mihrab. Ya, mihrab itu namanya mihrab. Masuk masjid duduk di depan mihrab. Ya. Jadi setelah amama dia menjadi al-mihrabi. Coba bahasa Arabnya, pena di depan buku. Apa bahasa Arabnya? Pena di depan buku. Al-qalam amamal kita, amamal kita kitabi, gitu ya. Bagi supaya paham. Nah, apa bahasa Arabnya? Gimana? At-tajiru. At-tajiru. Di belakang apa? Khalfa al. Bisa ya? Paham ya? At-tajiru khalfal bait. Ya, at-tajiru khalfal baiti. Setelah yang itu di belakang rumah. Setelah yang itu di belakang rumah, di depan masjid. Gimana bahasa Arabnya? Terus amamal
masjid gitu ya. Jadi setelah amama di depan, khalfa di belakang, kata setelahnya di kasrah ya, karena dia pakai alif lam, maka khalfal baiti ya. Seperti juga amama, karena setelahnya pakai alif lam, maka cukup majrurnya kasrah saja, amamal masjid. Nah, jelas? Ada pertanyaan? Ya, kita artikan yang terakhir. Al-kalimatu al-jadidatu ya. Al-kalimatu al-jadidatu, ketemu halaman 46. Al-kalimat yang paling bawah. Ada Pak ya? Oh, PDF beda berarti. Nah, jadi ini ya, pelajaran kita malam hari ini ya, semoga yang sederhana ini Allah turunkan keberkahan bagi kita semuanya. Allah turunkan keberkahan. Niatkan ya, kita belajar ini bukan untuk iseng buang-buang waktu kita antara maghrib sampai isya, belajar ke Prancis, ke Inggris, ke Amerika ya. Kita niatkan kita belajari bahasa Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara kita paham saat ini atau kita belum paham, yang penting kita berusaha untuk duduk di sana ya. Kita mau belajar di sana ya. Kita mau belajar di sana dan semoga jadi hujah di hadapan Allah. Kita belajar bahasa Rasul kita, kita belajar bahasa Nabi kita. Barakallahu fiikum. Semoga Allah memberkahi kita semua dari majelis ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.